Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu saat Pak difitnah ki, dicerita ki, ya, dibikinkan cerita-cerita pakai ini ayat. La tahsabuhu syarran lakum. Jangan kau menyangka dulu langsung jelek. Tapi bal huwa khairul lakum. Itu baik bagimu. Ini nanti Pak ya, kita akan dapati nanti suguhan dari keluarga ta, tetangga ta, sahabat ta, keluarga ta, terutama kalau ada orang iri, dengki, benci, dan kaum yang paling benci dengan kita itu kaum munafik pasti Pak. Ahli syirik, ahli bidah, ahli fasik, ahli dosa pasti akan menyorok. Dan orang ini paling gembira kalau kita mendapat musibah Pak. Maka kita diberi nasihat ini. La tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Nanti ini likulli imri'in minhum. Setiap yang terlibat ini tergantung nanti caranya dia menyikapi ini berita. Maktasaba minal ism. Semua dapat dosa. Tapi tingkatan dosanya ini nanti, tingkatan dosanya Pak nanti beda-beda. Kalau nanti menerima berita ini, ya, kalau ada berita yang kita dengar tergantung dari sikap tak, ya, ada yang menjadi pemeran utama, ada cuma dengar-dengar saja Pak, tapi dia tidak menangkis, dia tidak membela, ini dosa atau ini. Kalau ada saudaranya dicerita, dia yang diam, kemudian dia bertanya, apa sih berita apa itu? Berita apa itu? Berita apa itu? Begitu dia bertanya dan dia bertanya, dia tahu, dia pindahkan juga. Begitu dia pindahkan Pak, dari dia sumber berita ini menyebar, dapat tahu minal ismi. Ini bagian dari dosa. Ada juga diam saja Pak. Diam. Aisyah katanya berselingkuh begini-begini, diam. Itu juga dosa. Kenapa? Kenapa dosa kalau diam Pak? Seharusnya membela. Tidak mungkin Aisyah begitu. Apalagi yang menyebarkan terus menerus, pasti lebih besar dosanya. Jadi kalau bapak mendengar berita misalnya, tidak usah jauh-jauh Pak. Saya misalnya kena fitnah, yang paling sibuk bawa berita ke sana kemari itu paling besar dosanya. Yang diam dosa tongi, yang lepas dari dosa yang tidak menerima berita itu. Tapi kan nyata ini nyata tahu, Safwan betul. Safwan betul. Jadi tolong Pak, bisa jadi ini Safwan tempo dulu di masa Nabi, tapi ada Safwan nanti berikut. Ada Mistah. Siapa ini Mistah Pak? Mistah ini yang tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lanjut saya dulu. Ayat berikutnya coba. Laula in sami'tum dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khayran wa qalu hadza ifkum mubin. Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Diulangi terjemahannya. Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Ini yang lepas dari dosa. Ini petunjuk agama Pak. Ya, laula maksudnya itu kenapa tidak? Kenapa tidak? Kenapa mencela pada informasi sebelumnya? Ya, yang menyiarkan berita, yang diam, ya. Ada memang sibuk Pak mencari, menyebar. Semakin banyak yang tahu semakin gembira. Ya.
Ada juga sekedar memindahkan, tapi dia juga tidak ada maksud apa-apa. Dia cuma pindahkan karena dia dengar. Tidak ada juga maksud apa-apa. Cuma nak pindahkan saja karena dengar begitu. Ada yang diam. Tiga-tiganya dapat dosa. Dituntun seharusnya laula iz sami'tumu zannal mu'minuna wal mu'minat. Kenapa kalau kau posisi orang beriman benar, mukminat benar, kenapa tidak kamu bi anfusihim khaira? Kenapa kau tidak berprasangka baik pada dirimu sendiri? Orang beriman itu, Pak, kalau orang beriman benar, dia melihat saudaranya seperti dirinya. Orang lain yang dicerita, hakikatnya orang beriman itu adalah kalbunyan, kal jasad, satu tubuh. Orang lain sakit, kita pun sakit. Coba bayangkan, Pak, ketika Aisyah ini dicerita, kenapa tidak membantah lalu berkata baik? Aisyah istri Nabi, Safwan orang yang ikut di perang Badar, tidak mungkin dia bersikap begitu. Tapi ingat, Pak, kalau sudah dibumbu-bumbui mi orang, sudah dipengaruhi mi berita, apalagi sekarang, Pak, di tengah media sosial, gampang sekali orang hoas-hoas itu. Dan ini hoas yang paling dahsyat, Pak, bersama Aisyah itu, yang Quran langsung beritakan. Dan ini sekaligus kita sikap. Bagaimana sikap kita kalau ada berita fitnah seperti itu? Sikapnya, kau berprasangka baik. Dan tidak mungkin berprasangka baik itu, Pak, muncul kalau bukan kecintaan sama orang beriman. Kalau ada rasa benci, hilang itu. Kalau ada fitnah, ada dengki, ada iri, ini yang paling cepat, paling sibuk, Pak. Rata-rata orang dengki, orang benci, paling suka kalau yang dibenci itu jatuh. Paling suka kalau dia hina. Paling suka kalau diketahuan aibnya. Maaf, ya, di dalam nanti surah Al-Hujurat yang akan kita baca, ada berapa tandanya di situ kan? Satu, ada suka cari-cari berita jelek. Suka cari-cari, Pak. Apa yang berita? Apa ya? Tajassus namanya. Cari aibnya saudaranya. Setelah dia cari, dia temukan. Begitu dia temukan, gembira. Sesudah gembira, dia kiri kanan gibah. Lalu ketika saudaranya itu sudah jatuh, sudah hina, dia gembira. 4 kali dosanya berturut-turut. Maka petunjuk jamaah, kenapa tidak bi anfusihim khaira? Kenapa tidak berprasangka baik? Tolong, Pak, ya, kalau ada berita seperti itu, coba timbang baik-baik. Ingat kebaikannya, jangan dulu ingat kejelekannya. Lalu sesudah sikap seperti itu, dianjurkan ki waqalu haza ifkum mubin. Haza ifkum mubin. Ini berita bohong. Tidak mungkin Aisyah, ini yang benar. Ya, coba, Pak, ya. Sepanjang kehidupan manusia ada fitnah-fitnah yang mengalir. Ada fitnah mengalir. Dan ingat, setiap kita kelompok besar, ada di antara jamaah-jamaah kita yang suka memang penyakitnya itu. Suka kiri kanan temui orang yang kira-kira bisa mendukungnya. Setelah dia didukung, expose. Sesudah dia expose, banyak pendukungnya, ini nanti usbah. Dan lebih sedihnya ini, yang ceritakan Aisyah adalah tinggal di rumahnya Aisyah. Siapa, Pak? Mistah. Pernah Nabi waktu Aisyah ini 1 bulan sakit, kono 1 bulan baru dia keluar pergi buang air, Pak. Itu Mistah mengatakan, celaka Ummu Mistah, celaka Safwan, celaka. Saya bilang, siapa ini? Kenapa kau anggap celaka? Maka dia menuduh Safwan. Dia tuduh Safwan dengan berselingkuh dengan Aisyah, padahal orang dekatnya Aisyah. Kalau kita dicerita sama musuh, Pak, mungkin biasa. Tapi coba kalau orang itu tinggal di rumah kita,
dia dibiayai, dia ada di rumah kita, lalu dia yang cerita keluar, Pak. Bagaimana kira-kira bencinya itu? Seperti itulah Aisyah tambah sakit, Pak. 1 bulan sudah sakit memang. Lalu Aisyah karena sakitnya, dia pergi tanya sama bapaknya dan tanya mamanya, apa sebenarnya orang cerita sama saya, Bapak? Apa cerita sebenarnya sama saya, Mama? Fitnah, fitnah, fitnah. Aisyah, Pak, tidak bisa tidur. Abu Bakar juga tidak bisa tidur. Ibunya tidak bisa tidur. Karena orang itu, Pak, orang yang digibah sebenarnya menghancurkan keluarga. Dan Nabi, Pak, terpengaruh tuh. Lebih sedihnya lagi, Nabi kena tuh. Nabi kenapa? Saking sikapnya, Nabi juga berubah sama Aisyah. Dia kan, Nabi itu mesra sekali sama Aisyah, Pak. Tapi berubah kemesraannya. Dia cuma menemui Aisyah. Bagaimana Aisyah? Tidak seperti biasanya, Pak. Tidak seperti biasanya. Nabi pun terpengaruh. Ini bahayanya fitnah, Pak. Sampai Nabi pun tidak ada wahyu turun untuk bicara tentang ini. Sesekali Nabi cuma menemui Aisyah, "Gimana kabarmu?" Tapi berubah, Pak. Aisyah rasakan, Pak. Aisyah rasakan, tidak seperti kurasa kelembutannya Nabi ini sama saya. Pasti ada kesalahanku ini. Dan ini bagus, Ibu, ya. Kalau suami tak berubah sama kita, coba-coba cari. Siapa tahu ada yang berkembang, ada isu, ada berita, ada yang dia tahu, ada yang dia lihat, tapi kita tidak tahu. Butuh klarifikasi. Wahyu tidak turun. Aisyah sedih, Pak, bahwa kamu dituduh selingkuh dengan Safwan. Dituduh selingkuh dengan Safwan, maka wahyu tidak turun. Maka Nabi juga sepertinya agak jauh dengan Aisyah. Maka sekali dia minta kepada ayahnya, "Ayah, bagaimana sikapku? Sabar kau saja. Nah, kamu itu seorang yang dimadu, dan pasti madu-madu yang lain akan mau juga supaya bagaimana kamu itu kecil di tengah mereka." Dan yang begitu, Pak, salah satu resiko menjadi banyak istri, pasti istri juga itu bersaing untuk merebut suami. Aisyah salah satunya ini, Pak. Nabi mengambil sikap, Pak. Bagaimana caranya Nabi SAW untuk memperjelas ini berita? Nabi SAW memanggil sebagian sahabat dekatnya Nabi. "Bagaimana kira-kira kau sikapmu dengan istriku itu? Apa seharusnya saya lakukan?" Nabi memanggil Ali, ya, dan mengambil juga sebagian sahabat, Pak. Terbagi dua juga sahabat. Terbagi dua juga sahabat. Apa sebagian yang lain, Pak? Yang pertama, saya tidak melihat Aisyah kecuali Aisyah adalah wanita suci. Saya tidak melihat Aisyah kecuali wanita baik, kecuali wanita mulia. Itu persepsi sebagian sahabat mendukung Aisyah. Tapi panggil juga yang lain, "Bagaimana sikapmu saya dengan Aisyah?" Apa istri? Termasuk Ali, Pak. Ali bin Abi Thalib. "Ceraikan saja ya Rasulullah." Coba, Pak. Masih banyak di wanita lain. Itu ada dalam hadis, Pak. Masih banyak. Jadi ada sebagian, itu bahaya juga, Pak, minta tolong kalau ada masalah jangan kedulu perlebar. Yang kedulu perlebar. Yang kedulu tanya kiri kanan semua orang. Tanya betul-betul orang yang paling dekat, karena jangan-jangan apa yang dia sarankan belum tentu tepat. Coba kalau dengar sama Ali ini. Ali kan banyak jagonya dalam banyak hal, tapi ini kalau memang terbukti ya Rasulullah begitu, apa istri yang lain ceraikan saja. Coba kan kira-kira begitu, Pak, kalau kita punya masalah. Kau suami soleh, istrimu tidak pantas itu begitu. Ganti saja. Ya, coba, Pak. Ya. Yang satu mengatakan enggak. Dipanggil juga teman-temannya Aisyah jadi saksi, Pak. Bagaimana perempuan-perempuan itu yang kenal Aisyah? Semua perempuan yang dekat dengan Aisyah mengatakan tidak ada yang seketahui Aisyah kecuali kebaikannya. Saya tidak melihat Aisyah kecuali kesuciannya. Saya tidak melihat Aisyah kecuali kesuciannya. Coba kita baca di bawahnya lagi.